warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional yang sangat fenomenal. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Seperti apa sepak terjangnya dalam mengusir penjajah Belanda? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin kitab hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo lahir 11 November 1785 dan wafat 8 Januari 1855. Adalah putra ketua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta golden. Sebagai konversi, 1 golden itu merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan. Gokil ya guys, 25 juta golden. Oke, kita hitung. Konversi 1 golden itu merupakan 1 gram emas. Emas murni sekarang itu 1.436.000. Kita kalikan 25 juta. Guys, kalau sekarang biaya perang Diponegoro itu sekitar 3.590 triliun rupiah. Gokil ya guys. Oke. Dan saat itu total pendapatan pemerintah Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta golden. 2 juta guys. Sementara kerugiannya 25 juta. Maka perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda dalam 5 tahun. Perang Jawa berakhir setelah para pemimpinnya menyerahkan diri atau ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Magelang atas perintah Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar hingga akhir hayatnya. Kehidupan awal Pangeran Diponegoro. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa ampean bernama Raden Ajeng Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik takhta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Daripada tinggal di keraton, sejak kecil Diponegoro sudah sangat dekat dengan rakyat dan para santri. Dalam babat Diponegoro dijelaskan kalau semasa kecil Diponegoro diajarkan menanam padi dan kegiatan rakyat lainnya oleh neneknya di Tegalrejo
yang menjadikan Diponegoro Muda sangat dekat dengan rakyat dan mengerti penderitaan rakyat Jawa di bawah tekanan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro adalah seorang yang menggemari kuda. Dan saat di Tegalrejo sebelum perang, beliau memiliki lebih dari 60 orang Jawa untuk memelihara kudanya. 60 orang kira-kira satu RT ya, buat melihara kudanya Pangeran Diponegoro. Bak-bak air besar dari tembok untuk memberi minum kudanya masih terlihat sampai kini. Jadi masih ada nih peninggalan sejarahnya kalau mau lihat di Tegalrejo ya. Kandang Pangeran Diponegoro sangat luas. Sampai-sampai Sentot muda yang datang untuk hidup di Tegalrejo saat berumur 6 tahun setelah kakak perempuannya yaitu Raden Ayuh Maderetno menikah dengan Pangeran Diponegoro. Jadi Sentot ini adalah adik iparnya Pangeran Diponegoro ya guys. Sentot lebih mementingkan belajar naik kuda daripada menjadi santri. Saat mulai pecahnya Perang Jawa, kuda kekar hitam tunggangan Diponegoro yaitu Kiai Gitayu atau Gentayu dan ketangkasannya di atas pelana dicatat oleh komandan kavaleri Belanda. Saat perang, keahlian pangeran menunggang kuda sangat membantu dirinya untuk selamat ketika sering bisa menghindari pengejaran di medan yang sulit, terutama waktu menyeberang kali Progo, di mana pangeran mengetahui semua area dangkal yang bisa dipakai untuk mengarungi sungai lebar itu tanpa dihanyutkan air. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas dan berkebun. Bahkan di tempat persemediannya di Salarejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanami bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kura-kura, burung tekukur, buaya, hingga harimau. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, di antaranya Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda, meski lebih banyak menghabiskan hidup di pengasingan. Terkadang dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Pangeran Diponegoro memiliki kemampuan berbahasa Jawa meski ia tidak pandai menulis aksara Jawa, sedikit bahasa Melayu, dan sedikit bahasa Belanda. Meski menjalani sebagian hidupnya di Tegalrejo, Diponegoro tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta. Ia tetap menghadiri grebek mulut dan grebek puasa, dua upacara besar dalam tradisi Islam Jawa. Ia dikenal sebagai salah satu penasehat pribadi ayahnya selama ayahnya menjadi putra mahkota, hingga diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah yang ingin mengangkatnya menjadi sultan, bahkan sampai 2 kali. Padahal sebagai anak laki-laki tertua ayahnya, dan Pangeran Diponegoro juga sangat kompeten. Diponegoro layak menduduki posisi sultan. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang hanya selir, yaitu bukan permaisuri, membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, dia juga tidak mau menjadi sultan karena posisi ayahnya yang dilihatnya sebagai sultan tetapi kurang independen karena mendapatkan tekanan di sana dan di sini dari Inggris dan Belanda yang mempengaruhi banyak kebijakan keraton. Saat Hamengkubuwono III wafat, adik laki-laki Diponegoro yang masih berusia 10 tahun diangkat sebagai Hamengkubuwono IV. Diponegoro sangat memperhatikan dan mengawasi pendidikan Sultan muda itu.
Ia sering datang dari Tegalrejo untuk menceritakan kisah-kisah kepahlawanan Fatih Al-Muluk, yaitu kemenangan raja-raja. Diponegoro juga merekomendasi banyak teks bacaan untuk adiknya itu. Meski demikian, Hamengkubuwono keempat bukanlah seseorang yang rajin belajar. Ia lebih suka kesenian dan berkuda ketimbang literatur Jawa. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Djojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintah Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari mandat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkiya, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong, seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Berbagai cara licik terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Cock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. De Cock menggunakan strategi perbentengan atau benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antar benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828. Menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya.
dan tertangkapnya istri sang pangeran, yakni Raden Ajeng Ratnaningsih dan putranya pada 14 Oktober 1829. Untuk Pangeran Diponegoro sendiri, ketika ditangkap dan akan diasingkan ke Manado dengan menggunakan kapal Pollux, kondisi Pangeran Diponegoro sudah dalam keadaan lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut dan terkena malaria. Kesehatannya menurun karena usia tua. Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 pukul 6.30 pagi. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnoningsih meninggal dunia. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di Kampung Jera. Kampung Jera atau Kampung Pemakaman berada di lokasi Kampung Melayu. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di samping makam Pangeran Diponegoro. Penghormatan terhadap jasa-jasa Diponegoro melawan penjajah Hindia Belanda, kota-kota besar di Indonesia banyak yang memiliki nama jalan Pangeran Diponegoro. Seperti di kota Semarang terdapat nama jalan Pangeran Diponegoro, Stadion Diponegoro, dan Kodam 4 Diponegoro. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pernah menyelenggarakan Haul Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro pada tanggal 8 Januari 1955. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 87-TK-1973. Demikian sekelumit kisah tentang pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.